CCTV merekam detik-detik saat mobil yang dikendarai oleh Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan tercebur ke laut di Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis pekan lalu. Terlihat dari rekaman CCTV, mobil minibus berjalan lurus di dermaga pelabuhan. Sesampainya di ujung dermaga, kendaraan tidak berhenti dan terlihat tancap gas yang akhirnya tercebur ke laut. Sebelumnya, sesosok jenazah ditemukan di kawasan Marunda pada Jumat 10 Januari. Setelah diperiksa, terdapat kartu identitas atas nama Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan berusia 75 tahun. Petugas kantor SAR Jakarta Kamis siang 16 Januari melakukan pencarian mobil yang dikendarai oleh korban. 13 tim penyelam dikerahkan. Penyelaman ini dilakukan untuk mendapatkan barang bukti mobil serta memastikan apakah ada korban lain yang ada di dalam kendaraan tersebut. Untuk operasi hari ini yang kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tercebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tercebur, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Untuk penyebab pasti kematian korban kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan kasus ini ditangani oleh kepolisian dari Polairut Polda Metro Jaya. Gunawan Sugro, Jakarta. Untuk mengetahui perkembangan pencarian akan saya tanyakan langsung kepada Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari. Selamat sore, Bu Desi. Oke, selamat sore, Mbak. Bu Desi, hingga sore hari ini bagaimana perkembangan pencariannya? Oke, perkembangan sampai dengan hari kedua ini, kita masih lakukan upaya pencarian di bawah air dengan melakukan penyelaman dengan menggunakan alat DMD. Namun masih terkendala, tadi kita sudah lakukan dari pagi sampai dengan saat ini terkendala cuaca yang ada itu adalah arusnya yang di bawah itu lebih kuat dari hari yang kemarin. Anginnya juga cukup kuat gitu ya, di atas 20 knot. Kemudian tapi kami akan lakukan upaya lainnya nanti dengan pencarian di atas permukaan air itu menggunakan yang diperlukan peralatan yang magnetdo ya, bisa mendeteksi logam di bawah gitu. Namun nanti kita lihat lagi karena kami keterbatasan peralatan, hal tersebut juga perlu kerjasama dengan instansi terkait untuk menggunakannya peralatan tersebut. Lalu untuk hari ini pencarian untuk kendaraan masih nihil ya, kami belum bisa menjangkau kendaraan tersebut yang diduga kendaraan tersebut untuk kami berikan marking dan kemudian akan diikat untuk memudahkan pengangkatan begitu. Radiusnya berapa kilometer, Bu, pencariannya? Radius masih yang kemarin sekitar tidak sampai 10 meter ya. Gitu. Sekitar dari jarak jatuhnya itu sekitar 5 meter ke depan. Agak nyamping ke kanan. Baik. Dengan kendala yang dihadapi, kendala cuaca dan kondisi arus bawah air laut saat ini, apakah pencarian akan diteruskan hingga malam nanti atau akan ditunda terlebih dahulu, Ibu? Ya, ini kita sudah lihat situasi ya. Semakin sore memang surut sekarang kondisinya, namun untuk arus di bawah masih cukup kuat untuk mempertimbangkan keselamatan penyelam juga dan juga efektivitas pencarian. Mungkin kami hentikan untuk pencarian di bawah air. Kita akan mengandalkan pencarian di permukaan air. Apabila tadi peralatan tersebut kami dapatkan, maka kami akan bisa lanjutkan sampai dengan malam hari. Mungkin saat ini masih kami lakukan koordinasi untuk dapat menggunakan peralatan yang milik instansi lain. Demikian. Baik, itu artinya peralatan yang digunakan untuk melakukan pencarian di atas air ini masih dikoordinasikan? Iya, ya, seperti itu. Karena kami menggunakan metode alternatif lain untuk pencarian di atas permukaan yang kami miliki kemarin sudah kita coba juga, namun tidak terdeteksi adanya logam di bawah, itu tidak tergambar karena sangat kuat ya. Jadi kita juga di atas permukaan dan di bawah juga terkendala. Begitu. Namun prediksi dari BMKG cuaca untuk besok lebih landai. Mungkin alternatif kedua kami akan laksanakan besok pagi mulai pukul 6
pencarian di bawah air kembali. Seperti Besok. itu. Ibu, kan tadi dikatakan bahwa arus bawah laut yang cukup kencang, kemudian kondisi di atas juga cukup kencang. Apakah ini ada kemungkinan bahwa mobil tersebut sudah terbawa arus di luar marking yang dilakukan? Ya, kemarin kita sudah melihat yang indikasi ada gambar logam nampaknya segi 4 yang diduga mobil. Itu jaraknya memang tidak terlalu jauh dari tempat kejadian terceburnya. Dan itu dari hari yang sekarang kita coba tempat yang kemarin yang kita duga tersebut. Namun karena arus di bawahnya cukup kuat, maka tadi tim penyelam kami kan menggunakan sonar itu tidak bisa mendeteksi lagi tempat tersebut karena cukup kuat arus di bawah dan itu lebih membuat tidak aman ya buat penyelam untuk lama-lama di dalam air. Ya. Selain kondisi arus, kondisi cuaca, kendala apa lagi yang sebenarnya dihadapi? Ya, untuk karakteristik juga di bawah itu lumpur gitu kan. Jadi setelah tadi arusnya cukup kuat, kami pun nanti kalaupun bisa sudah ke marking itu posisinya, kami perlu menyentuh benda tersebut untuk dikaitkan untuk siap diangkat gitu. Jadi kita memang persi mengikat dari bawah air gitu ya untuk supaya nanti dengan katrol itu mobil tersebut bisa diangkat. Nah ini permasalahan tahap keduanya gitu. Setelah ditemukan kami marking, kami ikat, kemudian baru di pengangkatan. Ya. Baik, kalau jika sudah ditemukan prosesnya akan seperti apa dan akan berapa lama melihat kondisi saat ini dan juga karakteristiknya di sana? Iya, baik. Untuk jika memang sudah bisa kami kaitkan, itu mungkin tidak terlalu lama. Gitu. Ini permasalahannya adalah untuk terkait arus tadi karena di bawah itu lari-lari terus gitu ya. Kita tidak bisa stabil untuk apalagi visibility-nya itu sangat terbatas ya, itu sejengkal bisa 0 cm bahkan seperti itu. Jadi penyelam pun meraba gitu. Tadi kita sudah coba 4 penyelam dulu turun, tapi tidak efektif juga untuk kami lakukan berlama-lama di bawah. Demikian. Baik, kemudian untuk korban, ada berapa Ibu yang diketahui di dalam mobil hingga sore hari ini? Ada perkembangankah? Kalau informasi yang kami dapatkan masih menduga ya, untuk memastikan apakah ada orang lain di kendaraan, ini menjadi ranah di bidang APH, dan kami hanya membantu mengangkat untuk memastikan apakah ada korban lain atau tidak. Gitu. Namun sejauh ini dari hasil pencarian dan juga analisa dari informasi yang didapatkan diduga ada berapa orang, hanya satu kah? Masih dugaan ya, dugaan dari pihak kepolisian ya bisa lebih dari 1 orang. Baik. Maka kita pastikan nanti apakah ada 2 atau 3 gitu, atau memang hanya 1. Baik, baik, kami akan menunggu Ibu perkembangannya seperti apa. Semoga kondisi jauh lebih baik sehingga dapat segera ditemukan. Terima kasih Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.